Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kaum muslimin, teman-teman dimanapun berada, saat ini saya mau membicarakan tentang orang yang berpisah, memisahkan diri dengan agamanya. Itu yang dimaksud di sini adalah ini nanti akan dibahas tentang masalah yang bermacam-macam, masalah yang menyebabkan kita itu bercerai-berai, tidak satu pendapat. Ya. Kalau masalah furu'iyah tidak satu pendapat tidak masalah. Sejak dulu itu saya sudah masih anak-anak, masih anak-anak ya. Bapak saya itu menjelaskan sama saya bahwa tali di Nahdlatul Ulama itu kan mengelilingi dunia, dan itu tidak terlalu rapat ya, agak longgar, sampunya itu agak longgar. Itu katanya maknanya tali itu adalah hablum minallah, atau wa'tasimu bihablillah, seperti itu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, maksudnya adalah agama Allah. Wala tafarraqu, seperti itu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi di sini saya menemukan sebuah dalil dalam kitab Al-Haqiqatun Nadiyah Syarah At-Tariqah Al-Muhammadiyah juz 1. Mungkin saya akan mulai di sini. Qala katsirun minal mufassirin, berkata sebagian besar dari ulama ahli tafsir, annal murad, sesungguhnya yang dimaksud dengan ayatnya, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang, termasuk dari orang-orang yang bercerai-berai, berpisah, berserakan dinahu, terhadap agama mereka. Yaitu tafsirannya di sini adalah ahlul bid'ah wasyubuhat. Maaf nanti kalau nanti ada yang keliru cara membacanya, mohon dibetulkan sendiri. Yaitu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu maksudnya membuat-buat sesuatu, membuat-buat ritual yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu berlawanan dengan Al-Quran atau hadis. Kalau masih ada dasarnya, ada pijakannya dalam Al-Quran dan hadis atau pendapat ulama, belum dikatakan bid'ah, belum dikatakan bid'ah. Kecuali nanti ada yang betul-betul menyimpang dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, atau tidak pernah disepakati oleh ijtihad ulama yang disebut dengan ijma, baru itu dibid'atkan. Wasyubuhat dan subhat, sesuatu kesamaran, entah kesamaran di bidang akidah, kesamaran di bidang ibadah, dan lain sebagainya. Min hadhil ummah, dari umat ini. Memang umat ini yang dimaksud adalah umat Islam sesudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini diutus. Ini yang dimaksud. Ini tidak membicarakan agama lain, enggak. Ini memang agama kita, agama kita yang sekarang ini. Jadi ada yang
farraqu dinahum, bercerai-berai, tidak bersatu, tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh para nabi, oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian warawa dan telah meriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu taala anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi li Aisyah, pada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang yang bercerai-berai dinahum atau berpisah dengan agama mereka, pada agama mereka, kanu syi'a wa kanu syi'a, wa kanu dan ada mereka syi'a, ya ada kepenatikan seperti itu, bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Yang dimaksud di sini adalah ashabul bid'ah wa ashabul ahwa, yaitu orang-orang yang mengamalkan atau mengada-adakan, membuat-buat bid'ah. Bid'ah di sini ya seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Wa ashabul ahwa, yaitu orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan hawa nafsunya. Seperti dalam ayat yang lain itu adalah balittaba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum, bahkan orang-orang itu mengikuti, orang-orang zalim itu mengikuti ahwa'ahum, angan-angan, hawa nafsu, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, bighairi ilmin, dengan tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berdasarkan penafsiran ulama tentang suatu masalah, hanya berdasarkan al-ahwa, hawa yang timbul, pikiran yang timbul, keyakinan yang timbul dirinya sendiri, tidak dicocokkan dengan keyakinan para sahabat, seperti itu, atau para ulama. Min hadhil ummah, dari umat ini, ya, seperti yang saya nyatakan tadi, ini tidak membicarakan umat lain, agama lain, enggak. Al-ahwa itu adalah, yaitu memang dalla anit tariqil qawim, yaitu orang yang tersesat, ya, tersesat dari jalan yang lurus, dari agama yang lurus. Ada kebengkokan, baik kebengkokan dalam akidah, ini yang sangat penting ini dan sangat membahayakan, ya, akidah ini. Jadi satu titik pun, satu strip pun, enggak sampai satu jekal, sedikit saja kita itu salah dalam berakidah, ya menimbulkan kemusyrikan, kebatalan, kesesatan, seperti itu. Kalau masalah furu'iyah berbeda, ya enggak masalah, karena mereka itu berbeda, para imam mazhab itu berbeda, ya, itu bukan dalam hal usulnya, bukan dalam hal pangkalnya. Contoh sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu tidak ada yang menentang, semuanya sepakat bahwa itu wajib, seperti itu. 4 rakaatnya wajib, berapa rakaatnya itu wajib, Fatihahnya wajib, semua wajib. Nah, yang sunnah-sunnah itu, nah itulah yang berbeda-beda, enggak masalah kalau seperti itu. Hanya dalam masalah furu'iyah, makanya jangan dibesar-besarkan. Saya mengikuti di media, ya, saya banyak mendengarkan di media, ternyata banyak dipertentangkan masalah ini. Ini enggak wajar. Wong kita itu kalau benar, ya, kalau benar itu kita dapat 10, kalau salah dapat 1. Mengapa? Karena mengikuti ijtihad ulama, seperti itu. Jadi salah pun salah pun kita dalam mengikuti salah satu mazhab, setelah di pengadilan besar nanti, itu enggak masalah, kita itu masih dikasih pahala.
ya 1:10. Ya kalau saya, karena saya itu bermadhab Syafi'i dan Syafi'iyah, ya ikut Imam Syafi'i karena saya meyakini Imam Syafi'i dan tidak menyalahkan imam yang lain. Tapi kalau terpaksa dalam kondisi tertentu, bisa saja talfik istilahnya, pindah imam sementara, bukan karena mencari kemudahan atau mencari sesuatu yang enteng-enteng atau enak-enak, tapi karena al-masyaqqah atau al-darurah. Kemudian yang dimaksud dengan minal ladzina farraqu dinahum itu yang kedua adalah, saya mencatat di sini, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa inna hadza sirati, dan sungguhnya ini agama, sirati jalanku, mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu maka ikutlah kamu, wala tattabi'us subulah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum maka kamu jadi bercerai-berai. Oleh karena itu Nabi itu sudah menjelaskan bahwa umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Bahkan sekarang aja itu sudah sekitar 80-an golongan di Islam itu, firqah di Islam itu. Ya karena adanya sesuatu yang dibuat-buat yang berdasarkan dengan bid'ah dan berdasarkan dengan hawa nafsu, bisikan-bisikan nafsu seperti itu. Intinya mereka sesat semuanya. Al-ahwa itu orang yang tersesat dari jalan yang lurus seperti itu. Dan di sini dijelaskan bahwa agama Islam inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah agama yang lurus itu, pemahaman yang lurus. Wala tattabi'us subulah, dan jangan engkau mengikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum. Ayat turuq al-mukhtalifah, yang dimaksud di sini as-subul di sini adalah ayat turuqul mukhtalifah, yaitu jalan-jalan yang berbeda-beda, allati hiya ma'ada, ini ya, yang dimaksud ini adalah ma'ada tariqatu mitlul yahud wan nasara wan nasraniyah, al-yahudiyah wan nasraniyah wa sa'iril milal wal ahwa, fataqa'u fit dhalalati. Yang dimaksud di sini adalah ini selain dari jalan seperti agamanya orang Yahudi, agamanya orang Nasrani, dan seluruh agama-agama dan agama-agama yang berdasarkan dengan dengan al-ahwa, dengan kesesatan-kesesatan karena bisikan hawa nafsu. Maka fataqa'u fid dhalalah, maka akan terseret nanti atau jatuh nanti dalam kesesatan. Nah ini maksudnya apa? Agama Yahudi juga bercerai-berai. Insya Allah kalau tidak keliru 71 golongan. Nasrani 72 golongan, Islam 73, bahkan ada yang mengatakan lebih seperti itu. Nah nanti kalau membingungkan kita nanti mana yang harus diikuti, ya banyak keterangan udah banyak. Saya sudah ada di video yang lain itu ada. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, maka jika kamu itu mendapati perbedaan-perbedaan, fa'alaikum bisawatil afdal, maka
wajib bagimu ikut pendapat yang lebih banyak, seperti itu. Nah, terus mungkin satu lagi nih, yang ketiga. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'an, dengan tali Allah jami'an, kesemuanya, keseluruhannya. Wala tafarruqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, al-muradu min hablillah. Ini ada pengertian baru di sini. Tapi juga dimaknai dengan agama. Tapi ada sebagian mufassirin ini memberikan arti demikian. Al-murad min hablillah, yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah al-jamaah, yaitu konsensus ulama, kesepakatan ulama, al-jamaah. Li'annahu aqibahu biqaulihi, karena mengapa demikian? Karena sesudah firman Allah ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu ada kata-kata wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai, seperti itu. Oleh karena itu dimaknai dengan jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah jami'an, kesemuanya. Ini masih ditambah di sini. Wala, dan janganlah kamu. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Ini maksudnya adalah jamaah. Makanya ya, di kita itu kan dikenal dengan ijma. Ijma. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita itu mengamalkan sunnah, Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, ya, pemahaman para ulama yang alim. Itu namanya ahli sunnah. Wal jamaah, ya ini yang dimaksud. Wal jamaah ya ini, ikut ijma ulama. Yang keempat, qiyas, apabila tidak ada yang ngepas di dalam dalil. Setelah itu dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang serupa, seperti itu. Contoh saja, dalam Al-Quran enggak ada zakat itu pakai beras atau jagung. Nah, dulu Nabi itu mencontohkan dengan kurma. Nah, makanya jagung atau beras itu dikiaskan dengan kurma, karena makanan pokoknya orang Arab kurma dan gandum. Kemudian selanjutnya adalah, jadi yang dimaksud dengan tali Allah ini adalah jamaah. Mengapa alasan ulama? Karena ada kata-kata wala tafarraqu. Wal marad minal jamaah inda ahlil ilmi. Adapun yang dimaksud dengan jamaah, ya, al jamaah menurut ahli ilmu adalah ahlul fikih wal ilmi, yaitu ahli fikih. Makanya dalam NU itu, ya, Nahdlatul Ulama itu mengikuti 4 mazhab. Kok bukan 5, bukan 6, bukan 7 dan seterusnya. Ini ternyata ada dasarnya di sini, ya. Ada dasarnya, yaitu ahlul fikih. Nah, yang 4 itu di samping memang dia mumpuni, ya, sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam, seorang madhab, ya, imam madhab. Mereka juga dekat zamannya dengan Nabi, dengan sahabat. Lebih dekat dengan Nabi, lebih dekat dengan sahabat, jaraknya yang dimaksud. Lebih dekat dengan tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in dan salafun saleh, seperti itu. Jadi mengikuti salah satu mazhab yang 4 itu tidak masalah dalam masalah fikih wal ilmi dan ilmu. Ilmu yang di sini maksudnya masuk beberapa ilmu, misalnya ilmu yang berhubungan dengan tasawuf, ilmu yang berhubungan dengan akidah, terutama akidah yang penting. Wa man faraqahum, dan barang siapa yang berpisah dari mereka, tidak sesuai dengan mereka,
maka qatra shibrin, sejengkal saja, sejengkal saja. Maka bagaimana kata ulama? Barang siapa yang berpisah dengan mereka walaupun hanya satu jengkal, waqa'a fid dhalalati, maka dia akan jatuh fid dhalalati, dalam kesesatan. Jadi satu jengkal saja kita tidak meniru mereka, sudah kesesatan. Ya, kalau masalah ibadah nanti masalah ikhtilaf dalam furu'iyah kan saya sudah bilang tidak termasuk kesesatan. Walaupun kita berbeda dalam masalah furu'iyah enggak masalah. Ini yang dimaksud adalah yang sangat inti, yaitu tauhid dan fikih. Tauhid, fikih dan tasawuf seperti itu. Wa kharaja an nusratillah wa kharaja an nusratillah ta'ala, dan keluar dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala finnar, dan masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi melenceng dari imam mazhab, melenceng dari imam mazhab yang disebut dengan ahlul fikhi wal ilm, itu akan jauh dari pertolongan Allah dan masuk neraka. Lianna ahlul fiqh wal ilmi hum al muhtadun, karena sungguhnya ahli fikih dan ahli ilmu itu, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Al mutamassikun bi sunnati Muhammadin, mereka itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan tradisi-tradisi atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh khalifah. Khulafa'ir rasyidin itu para khalifah yang mendapat petunjuk, yaitu khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ba'dahu, sesudah Nabi. Wa man syaddah, dan barang siapa yang menyimpang, wa man syaddah, dan barang siapa yang menyimpang an jumhuri ahli fikih wal ilmi, dari mayoritas ahli fikih dan ilmu, wasawadil a'zam, dan golongan yang terbanyak, faqad syaddah, maka sungguh dia telah menyimpang. Faqad syadda, maka dia sungguh telah menyimpang. Fima yadkhuluhu finnar, fima, dalam barang apa yang bisa menyebabkan dia yadkhuluhu, masuk, ya, finnar, di api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Intinya begini, barang siapa yang terpeleset, ya, menyimpang dari yang saya sebutkan tadi, menyimpang dari apa yang telah dipahami para sahabat, dipahami para khulafaur rasyidin, dipahami jumhurul ulama, ahli fikih, ahli ilmu, golongan yang terbanyak, maka dia berarti telah menyimpang yang menyebabkan dia masuk neraka. Fa'alaikum ma'asyiral muslimin, fa'alaikum ma'asyiral mu'minin bittiba'il firqati an-najiyah al-musamma bi ahli sunnah wal jamaah. Di sini selanjutnya ini saya mencatat. Fa'alaikum, maka wajib bagi kamu, ma'asyiral mu'minin, wahai seluruh kaum mukminin, ya, di seluruh dunia, tidak terkecuali negara apa, dimanapun berada, ya. Bittiba'il firqatin an-najiyah, dengan mengikuti firqah yang selamat, golongan yang selamat, yang diberi nama bi ahli sunnati wal jamaah, yaitu dengan golongan ahli sunnah wal jamaah. Fa inna nasratallahi wa hifdahu, fa inna nasratallahi
wa hifdzahu, karena sungguhnya pertolongan Allah dan pemeliharaan Allah, wa taufiqahu, dan taufiknya, petunjuknya, fi mawafaqatihi, dalam mencocoki mereka. Tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menyimpang dari pendapat-pendapat mereka. Jadi inilah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah di sini dijelaskan seterusnya. Jadi kita itu akan menjadi orang yang tertipu dan menjadi orang yang dibenci oleh Allah jika nanti kita itu membedai mereka, tidak sesuai dengan pendapat mereka. Wa hadhihi ta'ifatun najiyah, maka inilah golongan yang selamat. Qad ijtama'atil yaum fi madahibi arba'atin, sungguh telah berkumpul di masa ini. Jadi kalau di masa-masa akhir ini telah terkumpul, ini kata ulama yang mengarang kitab ini, dalam 4 mazhab. Hum, adapun mereka al-Hanafiyu, yaitu Imam Hanafi, wal Malikiyun, dan Imam Maliki. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Imam Maliki. Wasyafi'iyun, dan orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Wal Hambaliyun, dan orang-orang yang mengikuti Imam Hambali. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wa man kana kharijan an hadhil arba'ah, dan barang siapa yang keluar dari 4 imam ini, fi hadza zaman, di zaman ini, fa huwa min ahli bid'ah wan nar, maka dia termasuk dari ahli bid'ah wan nar, dan ahli neraka. Intaha. Ini diterangkan dalam kitab Al-Hadiqatun Nadiyah, syarahnya At-Tariqatul Muhammadiyah juz 1. Silakan diperiksa. Kalau nanti ada salahnya, ya memang hanya ini kemampuan saya, ya. Karena saya ini hanya peduli aja, bukan karena mampu, bukan karena mumpuni, tapi karena peduli, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk tambahan pengalaman lah, tambahan ilmu. Dan ini ilmunya ulama, bukan ilmu saya. Saya hanya supaya mengokohkan kita dalam bermadhab. Mengapa kita itu harus bermadhab? Karena kita itu enggak punya kedekatan, bahkan jauh sekali dengan zamannya Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, apalagi kita ada di ujung zaman ini. Di ujung zaman ini banyak fitnah banyak fitnah yang tersebar, banyak fitnah yang mengganggu akidah kita. Oleh karena itu, saya sarankan jangan mengikuti, mendengarkan, menyimak apa yang berlawanan dengan apa yang saya telah terangkan tadi, ya, supaya kita terjaga dari kesalahan. Ikutilah ulama terbanyak, ya, ulama itu memang banyak. Walladzina, ada dalam Al-Quran itu, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapat ulama, mengikuti ceramah-ceramah ulama, fayattabi'una ahsanah, dan
mereka itu mengikuti yang terbaik. Nah, mana yang terbaik? Ya ini golongan yang terbanyak, ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita mati dalam keadaan muslim yang benar, muslim yang diridhai Allah, yaitu muslim yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.